Virgo, halo, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan selalu dalam keberlimpahan ya. Ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita mau reading ada apa saja di bulan Oktober buat teman-teman Virgo. Semoga ini bermanfaat. Ambil pesan baiknya, jadikan kewaspadaan atau antisipasi untuk hal-hal yang kurang baik gitu ya. Jadikan pembelajaran. Ini general reading, fun reading, dan hanya prediksi, jadi bijak-bijak menyikapinya ya teman-teman Virgo. Oke, energi kamu secara umum di bulan Oktober, di awal bulan kamu ada The Chariot. Wow, lagi semangat sepertinya Virgo. Kemudian ada Queen of Autumn di pertengahan bulan. Kemudian di akhir bulan kamu ada The Dreamer, The Fool nih ya. Oke, Virgo, di awal bulan sepertinya kamu lagi penuh semangat ya, kamu lagi kayak lagi terdorong untuk melakukan sesuatu dengan tekad, dengan apa, cukup fokus gitu ke satu tujuan gitu ya. Ibaratnya kamu kayak lagi memegang kendali untuk terus mengejar sesuatu gitu ya, ke arah yang kamu tuju tersebut ya. Apa yang kamu tuju nih? Hubungan cinta kah? Pekerjaan kah? Target kah? Sesuatu yang kamu inginkan lah, beli mobil, beli rumah misalnya, apapun itu ya. Kamu seperti ingin segera bisa menyelesaikannya gitu ya. Aku melihatnya di sini beberapa kalian kayak juga, semacam apa ya, ada semacam kenekatan juga gitu kayak, "Ah udahlah, aku kayak harus ambil nih jalan ini," gitu. Misalnya apa ya, eee oh kayaknya aku harus kursus bahasa Inggris nih sekarang juga gitu. Kayak ada dorongan yang tiba-tiba gitu ya. Karena biasanya memang dorongan itu semacam tanda juga ya dari semesta ketika kamu menginginkan sesuatu dan itu sesuatu yang baik sebaiknya memang lakukan. Bisa jadi ke depannya itu akan menjadi suatu modal atau yang sangat berharga lah untuk masa depan gitu ya. Kemudian di pertengahan bulan di sini kalian ada Queen of Autumn, aku melihatnya kamu lagi banyak kepedulian gitu ya kepada lingkungan, kepada pekerjaan kamu, kamu bijaksana di sini menghadapi segala sesuatunya. Apakah itu berkaitan dengan keuangan, urusan keluarga ya, kamu lagi sangat terbuka, wawasannya juga terbuka, tercerahkan aku melihatnya ya. Sehingga kamu banyak sepertinya di sini beberapa dari kalian membantu keluarga kalian ya, apakah itu keluarga inti, apakah itu keluarga besar ya, beberapa dari kalian sepertinya akan membantu dalam urusan keuangan gitu ya, atau mungkin beberapa dari kalian memberi pertolongan dalam jalan keluar ya, misalnya memberikan solusi sesuatu ya, kemudian kamu juga kayak lagi jadi apa ya, kayak jadi pegangan gitu buat orang lain gitu, buat sandaran gitu, buat pondasi bukan pondasi, buat penguat gitu, yang membuat seseorang itu jadi kuat gitu. Ketika dia bersama kamu, itu dia merasa kuat, dia merasa bisa, merasa yakin gitu, lebih percaya diri ketika bersama kamu. Apakah itu sahabat, teman kerja gitu ya. Aku melihatnya kamu cukup bijaksana sih di pertengahan bulan. Kemudian di akhir bulan, Virgo ada The Dreamer. Ada semacam hal baru di sini, mungkin kamu punya keberanian baru, sehingga kamu berani melakukan sesuatu di sini ya. Apakah misalnya ada seseorang yang coba mendekati kamu, terus kamu mikirnya, "Ah, udahlah coba aja deh gitu sama dia dulu deh, coba nih, siapa tahu cocok," gitu kan. Karena secara fisik dia baik kok, secara pekerjaan aku kenal dia, misalnya gitu ya. Jadi kayak di sini kamu memulai sesuatu awal baru, apakah itu hubungan mungkin, bisnis kecil dengan seseorang atau sendiri ya, yang kamu mulai dari hobi kamu, atau mungkin kamu di sini memutuskan untuk memulai pindah kerja, memulai awal pekerjaan baru ya. Kemudian di sini aku melihat juga, kamu berani memulai itu benar-benar dari nol gitu ya. Apapun itu misalnya kamu kayak udah deh aku putusin keluar nih dari Jakarta, keluar dari Indonesia, keluar dari kotaku, pergi ke suatu tempat, entah ke negara lain, ke kota lain, ke pulau lain gitu ya. Kamu benar-benar memulainya itu dari nol gitu ya. Kamu cuman berharap bahwa aku kerja benar pasti hasilnya baik.
aku sudah punya modal ini, aku pasti bisa melakukannya. Kayak begitu ya, beberapa dari kalian ada yang melakukan hal tersebut gitu. Oke, kita lihat, dari berbagai aspek kehidupan kalian ya. Di Oktober dari pekerjaan kamu ada, Nine of Wands dan The Upper Hand. Kemudian di sini ada Six of Wands dan Ask for your needs to be met. Ini untuk keuangan kalian. Kesehatannya Nine of Pentacles dan Jewel within a teardrop. Kemudian untuk cinta ada Ten of Pentacles dan Admiration. Oke, aku melihatnya kenapa kamu di pekerjaan kayak merasa insecure, sorry, Virgo. Aku melihatnya kamu kayak merasa tuh kayak udah berjuang, udah capek, seperti itu gitu ya. Tapi kamu kayak apa ya? Misalnya kamu kayak lagi ditekan gitu loh dengan deadline gitu. Terus sementara kamu kayak udah kelelahan sebenarnya di sini ya. Ada sesuatu yang harus kamu lakukan, tapi kayak kamu itu udah nggak bisa mikir ibaratnya. Apakah karena fisik kamu yang lelah, otak kamu juga udah buntu karena kebanyakan mikir ya. Eee Kamu punya skill, kamu punya kemampuan di sini, tetapi karena kamu di bawah tekanan, kamu harus menyelesaikannya, mungkin atasan kamu yang galak, atau mungkin target yang memang cukup kencang, deadline-nya udah deket, seperti itu ya. Sehingga kamu merasa kayak kamu tertekan di sini gitu ya. Tetapi dengan adanya the upper hand di sini itu menolong kamu, kenapa bisa jadi posisi kamu itu cukup baik di pekerjaan gitu ya. Sehingga kayak kamu itu bisa semacam mendapat entah keringanan gitu ya, entah dapat kemudahan ya. Di sini sepertinya kamu hanya cukup kayak, ya udah bertahan deh sedikit lagi bisa kok, pasti bisa gitu, hasilnya akan bisa gitu ya. Jadi kamu mencoba untuk mengendalikan diri kamu mencoba meyakinkan diri kamu bahwa kamu mampu, kamu kuat, kamu bisa, walaupun kamu merasa di sini kayak sudah lelah, ataupun kamu merasa di bawah tekanan, seperti itu ya. Jadi kamu kayak lagi overload aja nih, Virgo, di bulan Oktober itu overload, pekerjaan kamu tuh overload gitu ya. Jadi pekerjaannya banyak, pikirannya banyak, ada tekanan gitu ya, kalian sesuaikan sendiri mana nih yang membuat kalian kayak merasa lelah gitu ya. Kemudian untuk keuangan kamu ada Six of Wands dan Ask for your need to be met. Aku melihatnya di sini keuangan kamu Virgo, keuangan kamu sepertinya aman ya, nggak perlu ragu-ragu untuk di bulan Oktober ini semuanya baik-baik saja. Aku melihatnya beberapa kebutuhan kalian akan terpenuhi dengan baik, kewajiban-kewajiban juga bisa kalian selesaikan dengan, baik di sini dan justru, aku melihatnya beberapa dari kalian, kalian justru merasa kayak berhasil atau kalian merasa puas ya dengan diri kalian, ternyata kalian bisa mengelola keuangan kalian itu dengan baik gitu. Jadi di bulan Oktober itu kalian seperti bisa mencukupi kebutuhan kalian dan kalian masih memiliki sisa uang untuk disimpan ibaratnya di situ, ibaratnya begitu ya. Malah mungkin kamu masih bisa membantu orang tua atau bisa membantu teman, misalnya kayak begitu. Terus kemudian kamu mungkin yang biasanya mendapat tambahan atau misalnya minta orang tua untuk tambahan ya karena, akhir bulan seringkali udah tipis, aku melihatnya beberapa dari kalian situasi keuangan kalian aman di bulan, Oktober ini gitu ya. Tapi ingat, ketika ada itu, jangan lupa untuk berbagi gitu ya, walaupun cuma sedikit, supaya keseimbangan tetap jalan terus dalam kehidupan kalian ya, Virgo, ketika kalian berkelimpahan. Untuk kesehatan di sini ada Nine of Pentacles dan ada Jewel within a teardrop. Aku melihatnya di sini untuk kesehatan kalian, mmm, beberapa dari kalian kayak apa ya, terlalu happy, terlalu percaya diri dengan diri kalian sendiri. Percaya diri itu penting ya, tetapi kalau udah terlalu percaya diri dengan kesehatan, akhirnya apa, kamu lupa, kamu jadi mengabaikan. Misalnya gini, "Enggak kok, aku baik-baik saja, enggak, aku sehat."
Nah, padahal sebenarnya kamu udah ngerasa nih, "Aduh aku kok bangun tidur agak kunang-kunang ya," misalnya kayak begitu. Nah, itu jangan diabaikan ya Virgo, karena walaupun secara fisik kamu merasa kayak, sehat ya, kamu merasa kayak, lumayan baik-baik saja gitu ya, tetapi kamu tetap harus aware, tetap harus menjaga gitu ya. Karena aku melihatnya di sini sebenarnya di, balik semua itu, aku melihatnya kamu ada sedikit kesedihan ya, mungkin kamu ingat sesuatu atau kamu, tiba-tiba bertemu seseorang yang membuat kamu sedih sehingga kamu cukup stres di sini ya. Sehingga itu juga bisa jadi yang tadi misalnya aku bilang, "Aduh kok aku bangun agak kunang-kunang," gitu ya, bisa jadi itu, eee, langsung sedikit drop gitu ya. Jadi walaupun kondisi kamu baik-baik saja, itu harus tetap dijaga gitu ya. Jadi kamu perlu peduli pada diri kamu sendiri di sini. Walaupun kamu merasa kayak baik-baik saja, tetapi di sudut hati kamu, di sudut mental kamu itu ada yang lemah gitu, Virgo ya. Jadi coba itu dijaga baik-baik ya. Udah nggak usah terlalu dipikirkan kalau memang seseorang yang dari cerita lama yang menyakitkan udah dipendam baik-baik, dipendam dalam-dalam aja gitu ya, Virgo, supaya kesehatan kalian tetap baik-baik saja, oke? Buat cinta ada Ten of Pentacles dan Admiration. Untuk cinta, buat Virgo single ya, kamu di sini sebenarnya bisa menarik seseorang, yang sebenarnya seseorang itu kagum sama kamu, ya. Tetapi mungkin kamu belum ngeh di sini, Virgo, bahwa orang itu sebenarnya, pengagum rahasia kamu, ya. Kamu belum menyadarinya gitu. Dia mungkin sering kali ketemu kamu ya, seliwar-seliwer di dekat kamu ya, dia mengagumi pekerjaan kamu kah, karakter kamu kah, sifat-sifat kamu kah, penampilan kamu kah, apapun itu ya. Jadi aku melihatnya di sini ada, pengagum rahasia ya buat para Virgo single. Kemudian buat kalian yang berpasangan di sini, kamu sepertinya sedang serius membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan keluarga, gitu ya. Apakah ini tentang, kalian akan merencanakan hal-hal yang lebih serius untuk berkeluarga? Apakah kalian sedang ada masalah dengan keluarga besar kalian masing-masing, atau apa yang ingin kalian lakukan untuk keluarga besar kalian ya, paling nggak kepada orang tua kalian masing-masing di sini, sepertinya kalian lagi membicarakan hal serius tersebut. Misalnya nanti kalau kita menikah, gimana nih tanggung jawab kita ke orang tua kamu, tanggung jawab kita ke orang tua aku, misalnya seperti itu ya. Jadi seperti ada pembicaraan yang dewasa dan cukup serius yang berkaitan dengan keluarga misalnya tadi, atau tentang investasi bersama yang akan kamu lakukan untuk, masa depan kalian gitu ya. Eee, yang sepertinya di sini perlu untuk dibicarakan bersama gitu ya. Kamu harus menghargai dia, dia juga harus menghargai kamu, sehingga bisa terjadi kesepakatan yang baik gitu Virgo ya. Oke, healing yang perlu kamu lakukan Virgo di bulan Oktober ada Embodying My Soul. Embodying my soul adalah menghayati jiwaku. Sepertinya ini menjadi apa ya, mmm kamu diminta untuk tidak mengikuti ekspektasi orang lain, intinya gitu sih Virgo ya. Sepertinya kalau selama ini misalnya kamu melakukan segala sesuatunya itu karena butuh, validasi, karena berharap ekspektasi orang lain itu apa misalnya gitu ya. Cobalah kamu lakukan segala sesuatunya itu sesuai dengan passion kamu, sesuai apa yang ingin kamu lakukan, sesuai dengan panggilan hati kamu. Atau misalnya kalau dalam cinta ya, kamu harus berani menunjukkan diri kamu yang asli ya, enggak perlu juga terlalu, nurut terus sama dia atau jangan juga memakai topeng gitu ya. Ibaratnya kamu harus menjadi diri kamu sendiri, harus, keluar dari diri kamu sendiri apa yang kamu inginkan, apa yang betul-betul kamu butuhkan gitu ya. Jiwa dan keaslian kamu di sini itu
perlu untuk ditonjolkan. Nah, ketika kamu menonjolkan itu akan ada kepuasan, akan ada kenyamanan. Kamu tidak perlu berpura-pura lagi, kamu tidak perlu, banyak mempertimbangkan orang-orang lagi gitu ya. Jadi kamu itu melangkah itu lebih enak gitu, lebih nyaman gitu. Kenapa? Ya kamu, eee, asli gitu, apa yang kamu lakukan itu sesuai dengan apa aslinya diri kamu gitu ya. Itulah yang membuat kamu jadi bisa selaras energinya gitu Virgo ya. Kemudian pesan semesta di sini ada welcoming happiness di sini, kamu diminta menyambut kebahagiaan yang datang kepada kamu ya, apa itu, apakah itu, seseorang yang mengagumi kamu gitu ya, misalnya seseorang yang mengagumi kamu itu mungkin, eee, apa ya, datang dari, seseorang yang nggak pernah kamu bayangkan. Misalnya kamu lagi, parkir, tiba-tiba tukang parkir kantor bilang, "Aduh Kakak hari ini ganteng banget deh, Kakak hari ini cantik banget deh," gitu ya. Nah, itu harus kalian hargailah ibaratnya. Hal-hal seperti itu yang membawa kebahagiaan, bisa jadi itu ketulusan hatinya dia gitu, bahwa memang hari itu kamu lagi menarik gitu ya. Atau misalnya kalau ada kabar baik, misalnya tentang peluang kerja atau tentang cinta baru ya, jangan langsung ditolak, coba dipikirkan dulu gitu, jangan langsung kayak, "Ah, enggak lah, ini enggak mungkin lah buat aku, ini terlalu bagus buat aku, ah ini nggak mungkin lah aku dapatkan." Nah, jangan seperti itu ya, coba aja, terima aja dulu semuanya gitu ya. Belajar menerima kebahagiaan dengan tangan terbuka, apapun itu, dari manapun itu, bersama siapapun itu, gitu intinya ya. Dari situ kamu akan jadi selaras di sini, gitu ya. Ini sebenarnya relate banget ini, berarti itu kembali kepada jiwa kamu aslinya gitu, terbuka aja apa adanya gitu Virgo ya. Kemudian tanyakan satu hal Virgo, aku punya satu kartu buat teman-teman Virgo yang jawabannya itu yes dan no gitu ya. Dan di sini aku punya satu kartu buat Virgo, jawabannya adalah yes. Ya, yang menjadi pertanyaan kamu apa? Di sini sepertinya ada, kalimat untuk kamu, bintang yang sedang bertunas ya. Sepertinya sesuatu yang kamu tanyakan itu sedang dalam proses berkembang. Sepertinya memang kamu lagi ibaratnya tuh kamu lagi nanam bibit, kemudian dia lagi mulai bertumbuh, dan ini masih tahap awal, kamu diminta bersabar ya, karena jawabannya juga ini masih kecil, tetapi memiliki potensi yang besar gitu ya. Dia akan matang, dia akan berbuah, dia akan berbunga, akan mekar, akan menjanjikan hal baik untuk kalian gitu Virgo, oke? Jangan, apa namanya, jangan takut untuk terus melangkah ya, karena sepertinya ini akan sesuai apa yang kamu tanam, akan menjadi cahaya untuk diri kamu. Oke, Virgo, ini saja yang aku punya, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di reading selanjutnya. Terima kasih Virgo, salam.